Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali untuk menjumpai Sobat YouTube semua. Dan di video kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang sebuah zat kimia. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah biasa berkecimpung di dunia industri atau di dunia perindustrian, zat kimia ini sudah tidak asing lagi atau bahkan bisa digunakan sehari-hari di lingkungan kerja mereka masing-masing. Namun ada beberapa orang atau sebagian orang yang kemungkinan awam atau tidak tahu sama sekali tentang zat kimia ini. Penasaran? Zat kimia apa yang dimaksud? Namun sebelum lanjut ke video informasinya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, komen, dan juga bagikan video ini ke teman-teman Sobat YouTube semua, dan Anda menjadi orang yang pertama yang akan menerima notifikasi dari channel saya ini. Terima kasih. Baik Sobat YouTube semua, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya pada video ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sebuah zat kimia. Penasaran? Zat kimia apa yang dimaksud? Zat kimia tersebut adalah zat amonia. Apa itu zat amonia? Apa fungsinya? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa dampak atau bahaya zat amonia tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari? Tonton terus videonya hingga usai. Check this out. Amonia adalah senyawa nitrogen dan hidrogen yang mempunyai aroma yang menyengat dan aromanya sangat khas. Pembentukan molekul amonia terjadi dari ion nitrogen yang bermuatan negatif dan 3 ion hidrogen yang bermuatan positif. Oleh karena itu disebutlah NH3 sebagai rumus kimia dari amonia tersebut. Amonia dapat terjadi secara alami atau bahkan diproduksi. Amonia tersedia dalam bentuk gas dan juga cair. Zat amonia sendiri memiliki sifat-sifat yang merupakan karakteristik dari sebuah zat. Di antaranya, amonia adalah gas yang tidak berwarna dengan bau yang sangat menyengat. Kemudian amonia memiliki sifat mudah larut dalam air. Dalam kondisi normal, 1 liter air dapat melarutkan kurang lebih 1180 liter amonia. Titik beku zat amonia yaitu minus 78 derajat Celcius. Dan titik didih dari amonia tersebut adalah 33 derajat Celcius. Amoniak adalah suatu zat yang mudah terbakar. Amoniak juga memiliki sifat dapat melarutkan atau meleburkan berbagai macam logam seperti tembaga dan juga timah. Selanjutnya kita lihat dari segi manfaat dari sebuah zat amonia. Walaupun punya bau yang sangat menyengat dan notabene tidak disukai oleh manusia, ternyata amonia punya banyak manfaat yang sangat penting. Berikut ini diantaranya. Amonia sangat mudah terlarut dalam air, menjadi sebuah larutan sehingga ia banyak digunakan sebagai bahan pembersih, baik itu pembersih alat masak maupun alat-alat rumah tangga. Kemudian amonia adalah unsur utama dalam produksi rayan atau urea. Zat ini juga digunakan untuk membentuk pupuk seperti pupuk urea, amonium nitrat, amonium sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam industri furniture, amonia digunakan sebagai pembersih furniture dan sebagai pembersih permukaan kaca. Dalam proses industri, biasanya dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan asam nitrat melalui proses Ostwald. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari gas amonia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang industri atau di bidang alat-alat industri. Amonia memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Apalagi dengan semakin berkembangnya dunia industri, gas ini dibuat secara besar-besaran. Ini adalah beberapa fungsi dari gas amonia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia industri. Yang pertama adalah sebagai bahan campuran dalam industri pupuk, sehingga terbentuklah pupuk urea. Yang kedua, gas amonia digunakan sebagai bahan baku dalam industri baterai untuk membentuk amonium klorida atau NH4Cl dan asam sitrat HNO3 melalui proses Ostwald. Kemudian gas amonia digunakan sebagai pendingin dalam lemari es atau freezer ataupun perusahaan-perusahaan frozen.
Gas amonia sendiri membentuk hidrazin N2H4 sebagai gas atau bahan bakar roket dan bahan peledak. Beberapa industri plastik juga menggunakan gas amoniak tersebut sebagai bahan baku. Plastik yang digunakan saat ini untuk berbagai keperluan terdiri dari polietilin dan fenol. Itu dia tadi beberapa fungsi dari gas amonia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia industri ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Kita beralih ke dampak atau bahaya dari amonia tersebut. Apakah ada dampak atau bahaya dari gas amonia tersebut? Sama halnya dengan zat kimia lainnya, seperti bahaya HCl bagi lingkungan, gas amonia yang berlebihan yang ada di alam dapat berbahaya. Batas seharusnya gas ini di udara adalah sekitar -2% sampai 0,3%. Gas amonia yang melebihi ambang ini memiliki efek sebagai berikut. Gas amonia akan menimbulkan sebuah ledakan jika takaran jumlah amonia dengan gas lain tidak seimbang atau tidak sesuai dengan aturan takaran. Yang kedua adalah korosif terhadap logam-logam seperti tembaga dan juga aluminium. Selanjutnya dampak atau bahaya gas amoniak untuk tubuh kita yaitu pada kulit akan melepuh, iritasi pada mata, dan juga sesak napas. Pengaruh amonia yang tidak segera diatasi atau ditangani dapat menyebabkan kematian. Meskipun gas amonia memiliki manfaat yang cukup besar, bahayanya juga sangat signifikan jika tidak ditangani dengan baik dan segera diobati setelah terhirup. Ini dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, gas amonia harus ditangani dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak menampung gas amonia dalam ruangan, apalagi dengan suhu kamar. Gunakan pelindungan untuk pekerja yang terkait dengan gas amonia. Selanjutnya, hindari pemanasan amonia yang tidak dibutuhkan. Dan jangan lupa, jika terhirup gas amonia, segeralah keluar dan menghirup udara segar. Oke sobat semua, mungkin itu saja informasi atau paparan mengenai sebuah gas atau zat amonia yang mungkin sering kita gunakan atau sering kita temui di kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja. Jaga kesehatan Anda dan jaga diri Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang bisa membahayakan diri Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kita kembali ke video selanjutnya di Alukmanul Hakim Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!